Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rani Tiara Desti, salah satu dosen dari Universitas IFET Semarang. Selama 1 semester ke depan, insya Allah kita akan bersama-sama belajar tentang pendidikan seksualitas pada anak. Nah, kira-kira apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan? Simak pembahasannya pada video berikut ini. Sebelum saya akan menjelaskan tentang perkuliahan minggu ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran studi selama 1 semester ke depan. Jadi ini ada beberapa sub bahasan yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Di antaranya ada kesehatan reproduksi dan pendidikan seks, urgensi kasus seksualitas, pendekatan guru kepada orang tua dalam pendidikan seks usia dini, peran guru dan orang tua dalam menjaga kesehatan reproduksi dan mengenalkan pendidikan seks anak, pengenalan dan pemahaman kesehatan reproduksi sesuai dengan usia anak, pengenalan fungsi-fungsi organ reproduksi dan alat seksual anak, bimbingan menjaga dan memelihara organ reproduksi anak, perlindungan diri anak usia dini dari pelecehan seksual, dan yang terakhir, komunikasi aktif dengan memanfaatkan program pelayanan kesehatan reproduksi masyarakat. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai materi pembahasan untuk semester ini, yaitu dengan kesehatan reproduksi dan pendidikan seks pada anak ya. Kita akan mengawalinya dengan kesehatan reproduksi. Kalau dari katanya, ya, ini terdiri dari 2 kata, kesehatan dan reproduksi. Menurut WHO, kesehatan reproduksi itu adalah suatu keadaan sejahtera baik secara fisik, mental, sosial, serta yang utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan karena kesehatan reproduksi, dengan sistem reproduksi, fungsi dari sistem reproduksi, dan proses dari reproduksi. Jadi ini definisi kesehatan reproduksi menurut WHO, bahwa sehat itu bukan hanya keadaan yang sejahtera atau sehat secara fisiknya saja, tetapi juga dari unsur mental, sosial ya, dan terbebas dari penyakit dan kecacatan. Oke. Kemudian ada definisi dari BKKBN bahwa kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat mental, fisik, sejahtera sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan, serta dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, spiritual yang memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Jadi kalau menurut BKKBN itu lebih kompleks lagi ya definisinya. Jadi tidak hanya sehat secara mental, fisik, dan sosial, tetapi juga ada unsur spiritual, kemudian ada unsur keseimbangan antara anggota keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Baik, sebelum kita membahas tentang pendidikan seks, terlebih dahulu kita harus bisa mengetahui apa itu seks ya. Ini ada perbedaan antara seks dan gender. Jadi seks itu apa sih? Seks itu adalah pembeda manusia berdasarkan pada karakteristik biologis, kromosom, dan hormon. Jadi misalkan kalau laki-laki itu dia memiliki penis, kalau perempuan dia memiliki vagina. Itu adalah seks ya. Jadi kalau laki-laki itu misalkan dia ada hormon testosteron, kalau perempuan ada hormon estrogen, seperti itu. Itu adalah pembeda antara jenis kelamin, lebih ke jenis kelamin laki-laki dan perempuan gitu ya, yang berdasarkan pada karakteristik biologis, kromosom, dan hormon. Sedangkan gender itu adalah konstruksi sosial bentukan masyarakat yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan serta intersex. Jadi kalau ini lebih ke
peran sosialnya di masyarakat. Contohnya, kalau laki-laki itu secara sosial masyarakat, itu dia akan menjadi sosok pemimpin, sedangkan perempuan akan menjadi ibu rumah tangga. Itu adalah gender. Jadi perannya tuh apa dalam lingkungan masyarakat. Kalau seks itu jenis kelamin, kalau gender itu perannya dalam masyarakat. Kemudian orientasi seksual. Orientasi seksual itu lebih kepada siapa seseorang itu tertarik, kepada jenis kelamin apa seseorang itu tertarik. Nah, orientasi seksual itu ada berbagai macam. Ada yang disebut dengan heteroseksual. Ini adalah ketertarikan antara jenis kelamin yang berbeda. Contohnya kalau laki-laki tertarik pada perempuan. Begitupun sebaliknya, kalau perempuan tertarik kepada laki-laki. Kalau homoseksual, itu tertarik pada sesama jenis. Contohnya laki-laki tertarik dengan laki-laki, perempuan tertarik dengan perempuan. Kalau biseksual, itu tertarik kepada dua-duanya, baik laki-laki maupun dengan perempuan. Baik dalam waktu yang bersamaan bisa tertarik, misalkan ada laki-laki, dia tertarik dengan laki-laki. Tapi di sisi lain pada waktu yang bersamaan dia juga tertarik dengan perempuan. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang aseksual, tidak tertarik kepada baik laki-laki maupun perempuan. Oke, kita masuk ke seksualitas. Jadi seksualitas itu apa? Tadi kita sudah mempelajari tentang seks, gender, dan orientasi seksual. Nah, seksualitas itu pengertiannya lebih luas ya, mencakup ada seks, unsur seks di dalamnya, kemudian ada unsur gender, orientasi seksual, erotisme, kesenangan, keintiman, dan reproduksi. Jadi seksualitas itu adalah sesuatu yang lebih luas ya, yang meliputi tentang seks, gender, orientasi seksual, erotisme, kesenangan, keintiman, dan reproduksi. Seksualitas dialami dan diekspresikan dalam pikiran, fantasi, hasrat, kepercayaan atau nilai-nilai, tingkah laku, kebiasaan, peran, dan hubungan. Jadi bisa diekspresikan, bisa berupa pikiran, membayangkan sesuatu, kemudian melakukan sesuatu, kemudian tentang kepercayaan gitu ya. Misalkan bahwa mempercayai bahwa seks sebelum menikah itu tidak baik gitu ya. Kemudian di sini ada pendidikan seksual. Apa sih itu pendidikan seksual dan pendidikan seks ya? Pendidikan seksual atau edukasi seks adalah kegiatan untuk mengajarkan mengenai kesehatan reproduksi. Secara umum tentang kesehatan reproduksi, karena di dalam kesehatan reproduksi itu kita juga bisa mempelajari tentang organ-organ reproduksinya itu apa saja namanya, kemudian fungsinya bagaimana gitu ya. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyadarkan pentingnya kesehatan reproduksi sehingga tindakan pelecehan seksual maupun penyakit menular dapat dicegah. Nah, pendidikan seks bukan hanya mempelajari tentang aspek biologi atau sosial, tetapi menyangkut masalah psikologis, budaya, moral, etika, dan hukum. Jadi tidak hanya dari unsur biologi saja, tetapi juga menyangkut aspek psikologis, budaya, moral, etika, dan hukum. Menurut Halstead ya, tujuan dari pendidikan seks yaitu tidak hanya memberikan informasi tentang seksualitas, tetapi juga menumbuhkan sikap, perilaku yang positif, dan refleksi kritis terhadap pengalaman individu. Oke, lanjut. Ini tujuan dari pendidikan seksual itu yaitu bisa membantu anak untuk mengetahui topik-topik biologis seperti pertumbuhan, masa puber, dan kehamilan. Jadi anak-anak itu bisa diperkenalkan tentang topik-topik biologis itu, tentang organ-organ tubuhnya itu apa saja namanya. Kalau misalkan laki-laki berarti dia memiliki penis, dan kalau misalkan memberikan informasi kepada anak itu harus dengan bahasa yang sebenarnya. Jangan misalkan penis diinformasikan menjadi burung gitu ya. Atau misalkan vagina, kalau pada masyarakat umum vagina itu banyak sekali istilah-istilahnya ya. Kita belajar untuk memberikan informasi sesuai dengan yang sebenarnya, sesuai dengan bahasa yang ilmiah. Penis kita sebut dengan penis, vagina dengan vagina, payudara dengan payudara gitu ya. Jadi anak itu dari kecil sudah tahu apa nama organ-organ reproduksinya. Kemudian juga membantu
memahami tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Misalkan nanti ketika sudah beranjak remaja, mengalami masa pubertas, akan mengalami menstruasi, akan mengalami mimpi basah, akan berubah hormon-hormonnya gitu ya, mulai tumbuh rambut dan lain sebagainya. Dan ketika nanti sudah dewasa, dia bisa mengalami kehamilan dan melahirkan. Itu dijelaskan. Kemudian mencegah anak-anak dari tindak kekerasan, karena ketika kita memberikan informasi tentang pendidikan seks kepada anak, tujuan yang paling utama juga itu ya, yaitu untuk mencegah si anak ini menjadi korban dari tindak kekerasan, tindak pelecehan seksual gitu. Kemudian mengurangi rasa bersalah, rasa malu, dan kecemasan akibat tindakan seksual. Jadi apabila si anak ini menjadi korban pelecehan seksual atau kekerasan, maka pendidikan seks ini bisa menjadi salah satu upaya agar bisa mengurangi rasa-rasa trauma, rasa malu, rasa bersalah, dan lain sebagainya. Kemudian mencegah anak di bawah umur dari kehamilan. Jadi supaya si anak ini juga memahami resiko-resiko yang terjadi apabila dia hamil di bawah umur ya. Kemudian mencegah anak di bawah umur untuk terlibat dalam hubungan seksual ya, termasuk menjadi korban dari pelecehan seksual, dari kekerasan seksual. Kemudian memberi informasi yang luas, yang benar tentang perilaku seks ya. Perilaku seks itu ada misalkan mulai dari mencium, siapa saja yang boleh mencium dia gitu ya, siapa saja yang boleh melihat dia ketika dia tidak memakai baju, siapa saja yang boleh memeluk dia, itu harus diberikan informasi juga sejak dini ya, untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Memahami seksualitas manusia sebagai bagian penting dari kepribadian yang menyeluruh. Nah, urgensi dari pendidikan seks ya, karena semakin banyak di zaman sekarang ini, semakin banyak kasus-kasus mulai dari pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Dan pastinya hal tersebut bisa menimbulkan dampak yang luar biasa bagi masa depan anak-anak kita gitu ya. Dan kasus seperti ini atau kasus pelecehan seksual maupun kekerasan seksual ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal, tetapi juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang terdekat justru ya, bisa dilakukan oleh tetangga, bisa dilakukan bahkan oleh orang tuanya sendiri, oleh saudaranya, mungkin oleh pamannya atau siapa yang dekat dengan lingkungannya gitu ya. Jadi perlu adanya upaya yang sinergi antara guru dan orang tua untuk memberikan informasi tentang seks sejak dini. Nah, manfaat dari pendidikan seks pada anak itu yang pertama adalah si anak ini bisa menghargai dan melindungi tubuhnya sendiri. Jadi dia lebih tahu, oh siapa saja nih yang boleh melihat saya ketika tidak memakai baju, bagaimana saya upayanya ketika ada orang yang tidak dikenal, misalkan tiba-tiba memegang saya, tiba-tiba memeluk saya gitu ya, itu kita bisa memberikan informasi seperti itu. Kemudian anak mampu menjalankan peran dan fungsi sosial di masyarakat dengan baik. Misalkan kalau laki-laki berarti dia membantu ayahnya, misalkan berkebun, kalau perempuan membantu ibunya memasak, itu adalah peran-peran sosial di masyarakat ya. Kemudian memberikan informasi dan arahan mengenai bagaimana anak harus menjaga kebersihan serta merawat organ seksualnya. Misalkan bagaimana cara membersihkan organ seksualnya ketika habis buang air besar, habis buang air kecil itu ya. Itu adalah hal yang paling sederhana. Kemudian memahami perubahan yang terjadi pada tubuhnya sesuai perkembangan sehingga melewati fase perkembangan dengan nyaman dan sehat ya. Apabila tadi sudah beranjak remaja, itu pasti akan terjadi perubahan-perubahan pada tubuhnya. Kemudian memahami tentang proses berketurunan. Biasanya tuh ada anak-anak yang sudah menanyakan, kenapa saya bisa lahir, kenapa orang tuanya hamil, bagaimana caranya hamil, bagaimana dia lahir, itu kita bisa menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami, tapi juga tidak
menghilangkan unsur-unsur ilmiah dan tidak benar-benar membohongi gitu ya. Jadi kalau bisa ketika kita memberikan informasi kepada anak, meskipun bukan informasi yang benar-benar yang gamblang, yang rinci, tapi kita tidak membohongi gitu ya. Karena informasi yang dia dapatkan ketika kecil itu bisa salah ditafsirkan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu gitu. Kemudian mempersiapkan anak menghadapi perubahan yang akan terjadi akibat pertumbuhannya, menguatkan proses identitas dirinya terkait dengan jenis kelaminnya, dan yang terakhir mencegah anak dari perilaku seksual menyimpang, seks bebas, dan pernikahan dini. Baik Bunda, apakah dapat memahami tentang pembahasan kita pada pertemuan minggu ini? Setelah ini saya minta kepada Bunda untuk mengerjakan tugas tentang contoh kasus seksualitas pada anak yang terjadi pada lingkungan kita. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.